keluarnya. Itu begitu Ibu? Mudah-mudahan menjawab semua. Yang kedua, masih nomor 1 ya. Kenapa dibacakan Al-Baqarah makin sakit? Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surah Al-Baqarah. Fa inna ahdaha barokah. Karena membacanya keberkahan. Keberkahan. Ya. Watarkaha hasrah. Meninggalkannya rugi. Wala tastati'uhal batalah. Dan tukang sihir tidak bisa mengalahkan orang yang membacanya. Bapak Ibu, tadi Ustaz Ajam jelasin apa? Tukang sihir menyihir kita, betul? Menyihir dari tempat yang kita tidak tahu. Dia bebas melakukan apa saja, kita yang teraniaya. Gimana cara melawannya? Al-Baqarah. Ini janji Nabi SAW. Wala tastati'uhal batalah. Tukang sihir tidak bisa melakukan kebatilan. Tidak bisa seenaknya. Tidak bisa menganiaya. Tidak bisa melakukan kejahatan. Bagi orang yang membaca apa? Surah Al-Baqarah. Coba dengarkan. Iqra'u surat Al-Baqarah. Ulangi. Surah apa? Bukan ayat kursi ya. Surat Al-Baqarah. Jangan nanya lagi ayat berapa. Surah Al-Baqarah. Suka kekeh. Ayat berapa Ustaz? Mau nawar. Semuanya Ustaz. Semuanya. Siapa yang nyuruh? Nabi. Makanya hafalin hadisnya. Iqra'u surat Al-Baqarah. Nggak dikurangi, nggak ditambahin ya. Hadisnya begitu. Ya. Fa inna ahdaha barokah. Membacanya keberkahan. Watarkaha hasrah. Meninggalkannya rugi. Rugi itu gimana maksudnya? Rugi 20 tahun disihir. Quran dipegang terus. Rugi hadirin. Nabi SAW mengatakan segala sesuatu ada puncak-puncaknya. Dan puncaknya Al-Quran itu Al-Baqarah. Bayangkan. Nabi SAW kalau memilih panglima perang dari kalangan para sahabat, dia bertanya, siapa di antara kalian yang hafal surah Al-Baqarah? Kalau ada sahabat yang mengatakan, aku ya Rasulullah, kamu panglima perangnya. Begitu. Gak dilihat bintangnya berapa, tinggi badannya, ototnya. Hafal Al-Baqarah enggak? Begitu. Ya. Jadi Ibu, Nabi SAW menambahkan dalam hadis yang lainnya, ya, bacalah surah Al-Baqarah karena setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Inna syaitan yang firu minal bait fihi tuqra'u surat Al-Baqarah. Jelas nggak? Inna syaitan kharaja minal bait fihi tuqra'u surah Al-Baqarah. 3 hadisnya ya. Udah 4 tuh hadis saya bacakan. Ya. Setan itu kharaja, keluar dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Yang kedua, yang firu minal bait fihi tuqra'u suratul Baqarah. Ulangi. Fihi tuqra'u surat Al-Baqarah. Bukan diputerin MP3 Al-Baqarah. Tapi diapain? Dibaca. Bukan ada yang nawar soalnya. Ustaz sudah diputerin Al-Baqarah Ustaz. Bukan diputer-puterin. Itu mah gampang. Pencet, hentikan. Pencet, hentikan. Setan juga tahu. Ah, eta mah MP3 cenah. Eta mah YouTube kata setan. Baca. Ya. Di mana surah Al-Baqarah itu? Ada yang tahu di mana? Setelah surah Al-Fatihah itu langsung surah Al-Baqarah. Tapi kenapa nggak beres-beres Ustaz? Deet ya. Panjang Ustaz. Kalau panjang bagi 7. Saya mudahkan Anda. Bagi 7. 286 bagi 7 berapa? Saya sudah pakai kalkulator, Pak. 40 aja. Mampu nggak baca Quran 40 ayat sehari? Saya cek, berapa lembar? 40 ayat itu berapa lembar? Betul Ustaz Sam. 3 lembar kurang. Ustaz nggak kuat 40 ayat. Bagi 5. 40 bagi 5 berapa?
8. Jadi habis sholat baca berapa? 8, 8, 8, 8, 8. Sehari habis berapa? 5 kali 8. Berapa? 40. Kali 7? Ya, 4 kali 7? 280, tambah 6, Mbak. Udah selesai. Minggu depan harus selesai Al-Baqarah. Bisa nggak? Jangan bilang panjang lagi. Ini ada orang kena sihir, Pak, seumur hidup belum pernah baca surah Al-Baqarah. Alasannya apa? Panjang. Maunya ayat kursi aja. Juga dibacain Ustadz. Nih, Ibu ya. Jadi bukan Al-Baqarah. Bener harus baca Al-Baqarah. Ya. 4 dalil disampaikan. Dan itu tidak keliru, hadisnya sahih semuanya. Hanya kok badan saya jadi sakit, Ustaz. Ya. Itu adalah healing krisis. Healing krisis itu apa? Sakit yang menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Ustadz, setahun saya baca Al-Baqarah, setahun saya makin sakit. Itu Dr. Henny berapa tahun? Dari tahun berapa tadi? 2017. Sekarang 2000 berapa? 25. Oh, sembuhnya Ramadan 2025. Dikoreksi sama beliau, ya. Hadirin ya. Betul, ya. Luar biasa. Terus Ibu tadi, pertanyaan Ibu tadi masih meragukan tentang apa, Bu? Tentang ini Ustaz, menurut dokter ini sakit di jantung dan seterusnya. Menurut saya ini begini dan begitu. Saya mau tampilkan kepada Anda sekalian ya, testimoni dari Dr. Nurweni. Dr. Nurweni ini adalah dokter spesialis patologi anatomi embiomed. Ya, gelarnya itu panjang Bapak sekalian. Patologi anatomi itu apa? Spesialis patologi anatomi itu apa kerjaannya? Kepala laboratorium di rumah sakit yang menyimpulkan hasil radiologi ini kanker atau bukan, itu beliau. Ya, beliau itu kepala laboratorium. Beliau Ibu sudah direkam jantungnya, karena yang bertanya tentang jantung, dengan alat perekam jantung. Nah, apa itu alat perekam jantung? Holter atau apa? Ya, selama 24 jam dan tidak ditemukan masalah. Yang sembuh setelah 2 tahun perjalanan tidak hanya beliau, tetapi juga suami beliau. Suami beliau ada sirosis atau kanker kulit, ya, atau kita mungkin menyebutnya eksim tapi tebal, sembuh dalam 3 bulan pertama. Jadi bukan berarti saya, bukan berarti saya, Bapak dan Ibu sekalian, mengingkari penyakit medis. Ini jangan salah kesimpulan ya. Saya menemukan ada banyak penyakit medis yang akarnya non-medis. Jadi kita atau Al-Quran itu menyembuhkan akar permasalahan. Yaitu penyebabnya setan di dalam ruang kolbu. Saya juga menemukan satu lagi nih. Bukan setan, tetapi nafsu. Kenapa rehabati laris di pasaran Bapak Ibu sekalian? Ya. Karena abad ini manusia sakit pada nafsunya lebih banyak. Dan kita basis kita adalah tazkiyatun nafas. Ya. Makanya Ustadz Ajam tadi pagi membawakan materi ruqyah sengaja bagi hadirin yang baru hadir. Saya melengkapi dengan ilmu tazkiyatun nafas. Begitu Ibu. Jadi jangan salahkan dokter ketika dokter melakukan tindakan pada tubuh. Karena Ibu memang datang ke sana mengecek tubuh Ibu kan. Berdasarkan laboratorium alatnya memang ditemukan satu penyakit dan ada tindakan. Lalu bagaimana sikap saya Ustadz? Sikap Ibu kalau mau pengobatan untuk badannya memang di sana. Tapi kalau Ibu mau mencari tahu dan menghapus akarnya, insya Allah bersama Al-Quran. Jadi tidak ada kontradiksi.
Bukan berarti ada Dr. Henny, bukan. Memang sinergi. Ya. Sekarang ini sudah banyak buku-buku yang mengintegrasikan antara psikologi, medis, dan Al-Quran. Saya sedang menulis buku juga. Ya, insya Allah. Baik, silahkan. Yang kedua, yang depan dulu.